Pemirsa, kembali lagi dalam Berita TV-mu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa ingin mengembalikan peran Indonesia dalam kontestasi politik dunia. Hal tersebut disampaikan dalam debat ketiga Pilpres 2024 pada Ahad lalu di Istora Senayan, Jakarta. Dalam debat Pilpres ketiga, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merencanakan kekuatan kebudayaan, kesenian, dan ekonomi Indonesia akan mewarnai kancah dunia, yang mana dapat menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri lain. Anies Baswedan mengatakan agar presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia, bukan hanya hadir dalam forum, namun turut untuk memperjuangkan amanat penting, termasuk menghapuskan penjajahan di muka bumi, khususnya Palestina sebagai komitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Anies juga memaparkan bahwa beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan pertahanan yang tidak kecil. Lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, melainkan serangan virus, cyber attack, perdagangan manusia, serta narkoba. Anies juga menyinggung pencurian ikan dan pasir. Hal tersebut menandakan Indonesia gagal mempertahankan pertahanan. Anies juga menyinggung perihal anggaran Kementerian Pertahanan atau Menhan. Sebanyak 700 triliun tidak bisa mempertahankan Indonesia dari serangan yang dihadapi. Pertanyaannya, baik, pertahanan huruf C ya? Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia, bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah.
Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Huruf A, B, atau C yang akan Dalam pemaparan visi misinya, Anies juga berjanji akan melakukan perubahan dengan memulai kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, mengandalkan data informasi kapasitas yang serius, juga membawa Indonesia agar bisa berperan di level global. Ya, kumaha. Tim TVMU Ya, jadi- memberitakan. Leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara,